Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika di kelas 10, yaitu tentang vektor. Yuk kita mulai. Vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, sifat-sifat vektor itu yaitu vektor digambarkan oleh sebuah anak panah. Kemudian panjang anak panah mewakili besar atau nilai vektor. Dan arah anak panah mewakili arah vektor. Nah, ini adalah pengertian dari vektor. Kemudian, komponen vektor. Komponen vektor adalah vektor-vektor yang bekerja pada saat yang bersamaan, sehingga menghasilkan suatu vektor dengan arah tertentu atau resultan. Komponen vektor bisa berupa yaitu misalkan di sini ada vektor F. Nah, ini namanya vektor F. Vektor F digambarkan miring dengan membentuk sudut adalah sudut alfa terhadap sumbu X. Jadi, komponen vektor adalah Fx. Jadi, vektor terhadap sumbu X ini Fx. Kemudian, dan komponennya yaitu satu lagi yaitu Fy. Komponen terhadap sumbu Y. Ini adalah komponen vektor Fx dan Fy. Ini komponen vektor dua dimensi. Jadi, berdasarkan gambar samping dapat dinyatakan vektor F adalah Fxi plus Fyj. Jadi, I ini mewakili sumbu X dan J ini adalah mewakili sumbu Y. Jadi, ini Fx-nya adalah nanti disebutkan nilainya, Fx-nya berapa dan Fy-nya berapa. Fx ini bisa dicari dari F cos alpha dan Fy bisa dicari dari F sin alpha. Kosinus dan sinusnya nanti kita akan belajar di bab trigonometri. Kemudian besar vektor dinyatakan dengan rumus yaitu F sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Ini seperti rumus Pythagoras di dalam segitiga siku-siku. Kemudian arah vektor dinyatakan dengan rumus tangen theta. Ini namanya theta sama dengan Fy per Fx. Arah vektor ini adalah arah vektor yang membentuk sudut, ya. Kemudian resultan vektor. Resultan vektor dapat dicari dengan beberapa metode. Yang pertama adalah metode segitiga. Contohnya seperti ini. Di sini ada dua vektor, yaitu vektor A arahnya mendatar dan vektor B arahnya miring. Di dalam metode segitiga ini kita gambarkan, kita gabungkan A dan B-nya. Jadi A-nya mendatar, kemudian B-nya miring, disambungkan dengan B. Nah, ini namanya metode segitiga. Jadi resultan vektornya adalah kita tarik dari titik asal. Ini resultan vektor dari A dan B, yaitu A plus B. Resultan vektornya adalah panjang dari ini. Kemudian resultan vektor dengan cara lain yaitu misalnya ini masih menggambarkan A, resultan vektornya yang mendatar, kemudian ini arahnya ke bawah, yang tadinya arahnya ke atas, kemudian ini arah ke bawah, jadi B-nya itu adalah jadi minus karena berlawanan dari arah semula. Jadi minus B, jadi resultan vektornya dari titik asal kita tarik, ini resultan vektornya yaitu berupa A min B. Yang kedua, cara untuk mencari resultan vektor yaitu metode jajar genjang. Metode jajar genjang ini biasanya terdiri dari vektor yang membentuk sudut. Contohnya seperti ini. Vektor F1 dan vektor F2 membentuk sudut theta. Kemudian di metode jajar genjang ini kita tarik garis bantunya yang berupa garis titik-titik ini. Ini garis titik-titiknya seperti jajar genjang, kemudian kita tarik dari titik asal ini adalah resultannya. Jadi resultannya adalah ini. Nah, itu metode jajar genjang. Yang ketiga yaitu metode poligon. Ini metode poligon ini sambung menyambung. Contohnya seperti ini, ada vektor A, kemudian vektor B dan vektor C. Arahnya beda-beda. Nah, kita sambungkan vektor A arahnya yang mendatar, kemudian vektor B arahnya tegak, dan vektor C arahnya miring ke bawah. Jadi resultannya kita tarik dari titik asal yaitu ini, A plus B plus C. Kemudian sifat-sifat resultan vektor.
Sifat-sifat resultan vektor ini adalah sebagai berikut. Jadi resultan dua vektor yang membentuk sudut. Ada tegak lurus. Jadi tegak lurus ini resultannya bisa dicari dari akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ini F1-nya dan F2-nya ke atas. Kemudian berlawanan arah. Jadi resultan faktor yang berlawanan arah adalah F1 dikurangi F2. Kemudian vektor searah. Searah ini arahnya searah jadinya. Jadi R sama dengan F1 tambah F2. Dan satu lagi yaitu vektor yang membentuk sudut. Vektor yang membentuk sudut ini, rumus resultannya adalah F1 tambah F2 sama dengan akar dari, ini nilai vektornya ya, nilai vektor untuk vektor yang membentuk sudut. Jadi F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2F1 dikali F2 dikali cos theta. Kemudian untuk rumus selisihnya F1 min F2 sama dengan akar dari F1 kuadrat plus F2 kuadrat dikurangi 2F1 F2 cos theta. Jadi bedanya kalau di ini penjumlahan, ininya dijumlah, dan kalau ini pengurangan, ininya dikurang. Yang satu lagi yaitu resultan vektor. Ketika vektor itu ada banyak, terdiri ada 2 atau lebih, 3 atau lebih, ini kita cari dengan cara sebagai berikut. Jadi resultan vektor yang lebih dari 2 vektor, di sini ada 3 vektor, jadi F1, F2, F3 membentuk sudut terhadap sumbu X. Jadi theta 1, theta 2, dan theta 3. Ini caranya yaitu kita cari komponen-komponen vektornya dari F1, F2, dan F3. Jadi komponen vektor itu ada F arah sumbu X dan F arah sumbu Y. Yang pertama yaitu resultan vektor dalam sumbu X. Jadi Fx sama dengan F1x tambah F2x tambah F3x. F1x-nya adalah F1 cos theta, F2x-nya F2 cos theta, dan F3x-nya adalah min F3 cos theta. Kenapa ini minus? Karena di F3 ini arahnya adalah ke kiri. Jadi kalau pada sumbu X, arah ke kanan itu positif, arah ke kiri itu negatif. Itu pada sumbu X. Kemudian komponen vektor pada sumbu Y, jadi Fy sama dengan F1Y plus F2Y plus F3Y. F1Y, F1 sin theta, F2Y min F2 sin theta 2. Nah, ini minus karena arahnya adalah ke bawah. Jadi kalau pada sumbu Y, arah ke atas itu positif, yang arahnya ke atas adalah F1 dan F3 itu positif, dan arahnya ke bawah adalah F2. Jadi minus F2 sin theta 2. Kemudian F3Y, F3 sin theta 3. Kemudian dapatlah Fx-nya berapa dijumlahkan dan Fy-nya berapa dijumlahkan. Jadi total resultannya adalah Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Ini seperti rumus Pythagoras. Arah resultan vektor yaitu tan theta sama dengan Fy per Fx. Ya, itu. Ini adalah model perhitungan dari vektor. Biasanya vektor itu soalnya adalah arah-arah gaya seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tuliskan komponen-komponen vektornya. Kemudian ini tambahan. Jadi di dalam vektor itu ada sinus, kosinus, dan tangen. Jadi ada sin alfa, cos alfa, tan alfa. Jadi sin alfa ini sinus, cos alfa ini kosinus, dan tan ini adalah tangen. Jadi ini namanya sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Jadi sin 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 setengah per 3, sin 60 setengah per 3, sin 90 adalah 1. Jadi itu. Kemudian ini tambahan sudut khusus ini namanya. Jadi cos 37 sama dengan 4 per 5, sin 37 3 per 5, cos 53 3 per 5, sin 53 4 per 5. Jadi ada cos 37 dan cos 53. Untuk lebih jelasnya bisa disimak melalui lagu berikut ini.
Trigonometri membanding sisi segitiga siku-siku. Sinus depan miring, kosinus samping miring. Tangan sisi depan dibagi samping. Hafalkan nilai sudut-sudut istimewanya. Bukalah jemari tangan kirimu saja. Tuliskan 0, 30, 45, 60 serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus. Plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Satu lingkaran lalu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran satu sudutnya bertanda alfa. 2 180 min alfa. 3 180 plus alfa. 4 3 60 dikurang alfa. Kuadran 1 positif semua tandanya. Kuadran 2 3 serta 4 yang positif sin tan serta kosnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus. Plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Sudut 53 dan 37 adalah triple Pythagoras dengan sisi 3, 4, dan 5. 53 diapit sisi 5 dan 3, 37 diapit 5 dan 4. Sin cos tangannya bandingkan sisinya. Ku mohon kau pahami. Sin itu singkatan sinus, cos itu singkatan kosinus, tan merupakan singkatan tangen. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tangan sinus dibagi kosinus. Plus minusnya tergantung letak kuadrannya. Kuadrannya. Letak kuadrannya. Kita beralih ke contoh vektor. Nah, contoh vektornya seperti ini. Nomor 1, tulis persamaan vektor untuk tiap poligon vektor berikut. Jadi ada poligon yang A ini segitiga dan B ini. Jadi untuk persamaan vektor yang untuk poligon ini, caranya yaitu kita cari tanda panah yang bertabrakan. Jadi kita cari tanda panah yang bertabrakan. Ini ada tanda panah bertabrakan. Tanda panah yang bertabrakan adalah B dan A. Kita cari asal dari tanda panah dari A adalah suatu titik, kemudian asal dari tanda panah B adalah tanda panah C.
Jadi kita pilih yang tanda panah yang berasal dari titik, yaitu tanda panah A. Maka A ini adalah resultannya. Jadi A sama dengan C plus B. Untuk menjawab soal B juga sama caranya. Jadi cari yang tanda panahnya itu adalah bertabrakan. Kemudian dilihat asal dari tabrakan itu. Jadi garis yang bertabrakan ini adalah garis P dan garis Q. Lihat asalnya. Kalau garis P itu berasal dari tanda panah N. Sedangkan garis Q tanda panahnya adalah berasal dari titik. Maka resultannya adalah Q. Jadi Q sama dengan L tambah M tambah N dan P. Itu cara menjawab untuk persamaan metode poligon. Kemudian nomor 2, tentukan komponen-komponen vektor X dan Y dari vektor berikut. Yang A, vektor B 30 meter pada arah 60 derajat. Untuk mengerjakan soal yang A, kita gambarkan vektor B-nya, ini vektor B-nya, garisnya miring membentuk sudut 60 derajat sebesar 30 meter. Jadi komponen vektornya adalah BX dan BY. Ini BX-nya, jadi BX-nya adalah B cos 60. Cos 60 adalah setengah dari tabel sudut istimewa. Jadi hasilnya adalah 15 meter untuk BX. Kemudian BY. BY, B sin 60. Sin 60 ini dari sudut istimewa setengah akar 3. Jadi 30 kali setengah akar 3, 15 akar 3. Itu. Kemudian yang B. Yang B, vektor C 40 meter pada arah 150 derajat. Untuk mengerjakan soal yang B, kita gambarkan vektor C. Jadi vektor C ini membentuk sudut 150 derajat. Vektor C, vektornya 150 derajat. Kita cari sudut yang terkecil terhadap arah mendatar. Jadi kita cari sudut yang terkecil dari arah mendatar, yaitu 30 derajat, karena sudut lurus ini jumlahnya adalah 180, jadi 180 dikurangi 150 derajat, jadi sisanya adalah 30 derajat yang ini. Maka pakai kosinus 30 derajat, bukan kosinus 150 derajat. Jadi kita ambil yang paling kecil saja ya. Kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, kemudian ini arahnya ke kiri. Arah ke kiri, seharusnya ini minus, ini salah ketik. Jadi harusnya ini isinya adalah minus C cos 30 derajat. Jadi minus 40 kali setengah akar 3 sama dengan minus 20 akar 3 meter. Jadi hasilnya adalah minus untuk komponen X. Kemudian untuk komponen Y, pada sumbu Y arahnya tetap ke atas, jadi ini positif, jadi C sin 30 derajat. Sin 30 adalah setengah, jadi 40 kali setengah sama dengan 20 meter. Kemudian soal yang C, yaitu vektor D 10 meter pada arah minus 45 derajat. Cara mengerjakannya yaitu sama, kita gambarkan garisnya. Jadi arah mendatar, karena minus 45 derajat, jadi arahnya adalah ke arah bawah. Jadi arah putaran jarum jam ini sudutnya. Jadi karena minus, jadi ke bawah ini sudutnya, jadi 45 derajat. Kemudian komponen vektor dx adalah arahnya ke kanan untuk sumbu x, jadi positif d cos 45 derajat. D-nya 10, cos 45 adalah setengah akar 2, itu komponen pada sumbu X. Kemudian pada komponen sumbu Y adalah minus D. Minus karena arahnya ke bawah. Jadi patokannya adalah arah mendatar ini yang titik-titik, karena arahnya mendatar, arahnya pada sumbu Y ini ke bawah. Jadi minus D sin 45 derajat. Jadi min 10 kali setengah akar 2, jadi min 5 akar 2 meter. Kemudian soal nomor 3, dua buah vektor perpindahan masing-masing besarnya 3 meter dan 4 meter. Hitung besar vektor resultan jika sudut akhir kedua vektor adalah 60 derajat dan 90 derajat.
Cara menjawabnya masih sama. Pertama, gambarkan vektor ini, yaitu ada dua vektor membentuk sudut 60 derajat. Jadi vektor 4 meter dan di sini vektor ada 3 meter. Jadi resultannya adalah pakai rumus sudut apit, yaitu akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2F1 F2 cos theta. Jadi masukkan angkanya 3 kuadrat, 4 kuadrat, jadi 2 dikali 3 dikali 4 cos 60 derajat. Cos 60 derajat ini sama dengan setengah. Maka 9 dari 3 kuadrat, 4 kuadrat 16, 2 kali 3 kali 4 itu 24, cos 60 setengah. Hasilnya adalah akar 37 meter. Yang B membentuk sudut 90 derajat. Jadi 90 derajat ini tegak lurus, vektor 3 meter dan 4 meter. Jadi ini vektor yang tegak lurus, ada rumusnya seperti Pythagoras, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 16 sama dengan akar 25 dan hasilnya adalah 5 meter. Kemudian nomor 4, contoh nomor 4. Vektor A dan B dialogkan seperti gambar berikut. Ini vektornya A dan ini vektor B. Jadi keterangannya adalah di sini ada kotak-kotak, ya, kotak-kotak. Jawabnya yaitu komponen vektornya kita tuliskan dulu. Sebelum menentukan resultan vektor, kita tuliskan komponen-komponen vektornya dulu. Komponen vektornya, karena di sini ada kotak-kotak, jadi berupa kotak, jumlah kotaknya. Jadi pada sumbu X, F, A, X, jadi komponen vektor A dalam sumbu X yaitu 2 kotak. Di sini 1, 2. Kemudian vektor A pada sumbu Y, kita hitung dari 0 ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kotak. FBX berarti pada sumbu X ini ada 1, 2, 3, 4. Ini B. FBY arahnya ke atas, jadi 1, 2, 3, 4 kotak juga. Jadi kita hitung kotaknya yang arahnya sumbu X dan arahnya sumbu Y. Itu untuk menentukan komponen vektor ketika vektor itu digambarkan dalam kotak-kotak ini. Kemudian kita tentukan jumlah vektor pada sumbu X dan vektor pada sumbu Y. Pada sumbu X tinggal dijumlahkan 6 dan sumbu Y juga sama, tinggal dijumlahkan 8. Karena di sini tidak ada yang arahnya ke kiri dan ke bawah. Kalau ada misalnya ada yang ke kiri, berarti vektornya adalah minus. Kalau ada yang arahnya ke bawah, berarti vektornya ada yang minus dalam sumbu Y-nya. Jadi komponen pada sumbu X ini 6 dan komponen pada sumbu Y ini 8. Maka resultannya adalah pakai rumus seperti rumus Pythagoras. Jadi Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat sama dengan 36 plus 4. Jadi akar 100 yaitu 10. Jadi resultan dari kedua vektor A dan B adalah 10. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar gaya-gaya berikut ini. Jadi di sini ada gambar gaya 30 Newton, 18 Newton, dan 24 Newton. Tentukan resultan ketiga gaya tersebut. Jadi diketahuinya ini 3 gambar gaya, ditanyakan adalah resultannya. Nah, cara penyelesaiannya, dari ketiga gaya ini, kita gambarkan dalam diagram Cartesius, yaitu pada diagram sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah mendatar, sumbu Y adalah tegak. Kemudian kita tentukan komponen-komponennya, komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Di sini ada F1-nya 30 Newton, kita misalkan F1-nya 30 Newton, F2-nya 18 Newton, dan F3-nya adalah 24 Newton. F1X minus F1 cos 53, karena di sini membentuk sudut 53 derajat dalam sumbu X-nya.
awalnya ini membentuk sudut 143 derajat. Jadi kita gariskan arah mendatar ini, maka ini dikurangi 90 derajat. Jadi 90 derajat dikurangi, jadi sisanya adalah 53. Maka di sini sudutnya 53 terhadap sumbu X. Jadi 30 Newton ini sudutnya adalah 53. Ini sudutnya 53. Kenapa ini minus? Karena arahnya adalah ke kiri. Pada sumbu X arahnya ke kiri. Jadi F min F1 cos 53. Cos 53 adalah 4/5. Jadi 30 dikali 45 sama dengan minus 24. F2X sama dengan 18 Newton. Ini langsung saja tidak memakai sudut karena arahnya adalah sejajar dengan sumbu X. Jadi F2X nya sama dengan 18 Newton. F3X nya kan 0. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka sumbu X nya adalah 0. F3 ini sejajar dengan sumbu Y, langsung saja sumbu X nya adalah 0. F2X-nya F1 sin 53, F2Y-nya sama dengan, ini F2Y bukan F2X-nya, F2Y, salah ketik, ini seharusnya F2Y sama dengan F1 sin 53, sumbu Y. Jadi pada sumbu Y arahnya ke atas, maka ini positif, F1 sin 53 derajat sama dengan 30 kali 3/5, sin 53 adalah 3/5, sama dengan 18. F2Y sama dengan 0, karena F2 ini sejajar dengan sumbu X, jadi pada sumbu Y-nya tidak ada, jadinya 0. F3Y minus 24 Newton. F3Y minus karena arahnya ke bawah, dan ini sejajar dengan sumbu Y, jadi langsung saja 24 Newton diberikan tanda minus karena arahnya ke bawah. Jadi kita tentukan jumlah Fx-nya dan jumlah Fy-nya. Jumlah Fx-nya adalah minus 6 dan jumlah Fy-nya adalah minus 6 juga. Jadi resultan vektornya Fx kuadrat tambah Fy kuadrat hasilnya adalah akar 72 atau 36 akar 2. Ini masing-masing dikuadratkan. Soal yang terakhir seperti ini, seorang anak berjalan lurus 10 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter. Dan belok lagi ke timur sejauh 15 meter, berapakah perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal? Ini mengikuti arah mata angin. Jadi arah mata angin itu ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut. Jadi seorang anak 10 meter ke barat. 10 meter ini titik awalnya, titik awal 10 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 12 meter, selatan ke bawah 12 meter, dan belok lagi ke timur 15 meter. Ini 15 meter timur. Maka berapakah perpindahannya dari titik awal? Jadi titik awal kita buat garis titik awal ke titik akhirnya. Jadi ini garis P. Berapakah jarak P-nya? Kita cari jarak P-nya, yaitu ini bisa dicari dengan cara rumus Pythagoras, yaitu garis yang tegak. Ini garis yang tegaknya 12, dan garis yang mendatar ini 15 dikurangi 10. Jadi ini resultannya 15 dikurangi 10 ini dari sini, garis ini. Jadi 15 dikurangi 10 dikuadratkan, kemudian ini tingginya 12, jadi 12 kuadrat. Jadinya 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, hasilnya adalah akar 25 tambah 144 sama dengan akar 169, yaitu 13 meter. Jadi perpindahannya adalah 13 meter. Nah, itu saja pembahasan tentang vektor.